Manchester United diperkirakan akan segera menyelesaikan kepindahan pemain muda Cerro Porteño, Diego Leon. Dia dikabarkan telah menjadi pemain Manchester United, tetapi belum dikonfirmasi secara resmi oleh kedua klub. Fabrizio Romano melaporkan pada akhir Desember bahwa dokumen telah ditandatangani dan disetujui, dengan pemain muda Paraguay itu akan meninggalkan Cerro Porteño untuk bergabung dengan klub. Leon akan resmi bergabung dengan United pada musim panas, karena ia baru berusia 18 tahun pada bulan April. Ada satu langkah lagi yang harus dilakukan sebelum pengumuman resmi dapat dilakukan, demikian dilaporkan. Diego Leon saat ini masih berlatih dengan Cerro Porteño menjelang musim baru mereka, tetapi telah merencanakan perjalanan ke Inggris. Jurnalis Bruno Pont melaporkan bahwa agen Leon, Renato Bitar, telah memberitahu Leon akan terbang untuk menjalani tes medis Manchester United. Leon akan menjadi pemain Paraguay pertama yang bermain untuk United saat ia akhirnya bergabung dengan klub tersebut. Remaja tersebut bermain sebagai bek kiri, posisi yang sangat dibutuhkan United dalam jangka panjang dan jangka pendek. United akan membayar hingga 4 juta pound untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda tersebut, sebuah tawaran yang menguntungkan jika ia berkembang menjadi pemain berkaliber tim utama. Manchester United ingin memberikan 2 bintang akademi beberapa pengalaman bermain di tim utama di paruh kedua musim ini. Namun, pengalaman itu tidak akan ada di Old Trafford. Sebaliknya, pembukaan bursa transfer Januari berarti Manchester United dapat menjajaki kesepakatan pinjaman untuk beberapa pemain muda mereka. Ini merupakan awal musim yang sangat baik bagi tim Akademi United, dengan tim U18 yang membanggakan rekor sempurna 100% di klasemen liga mereka. Ruben Amorim memperkirakan Januari yang tenang bagi Manchester United, sehingga pelatih kepala asal Portugal itu dapat memanfaatkan pilihan pemain muda yang tersedia untuknya di Carrington. Bagi sebagian orang, jalannya sudah jelas. Chido Obi dapat segera melakoni debut seniornya sementara Godwill Kukonki telah membuat Amorim terkesan. Bagi yang lain, peminjaman pemain pada Januari tampaknya mungkin. Salah satu pemain muda yang tampil mengesankan di akademi musim ini adalah James Scanlon yang berusia 18 tahun. Scanlon adalah salah satu yang terbaik di U18 dan telah menikmati tahun 2024 yang luar biasa. Ia tampil dalam performa yang bagus musim ini dan telah mencetak 12 gol dalam 13 penampilan. Itu termasuk hat-trick melawan Leeds United dan 4 gol melawan U18 Nottingham Forest. Menurut Daily Mail, Scanlon menarik minat peminjaman dari beberapa klub Championship pada bulan Januari ini. Dikatakan bahwa baik United maupun pemain tersebut telah sepakat bahwa kesepakatan peminjaman masuk akal, asalkan cocok secara alami bagi pemain tersebut. Laporan tersebut menambahkan bahwa Harry Amas juga menarik minat peminjaman, meskipun Amorim menginginkan bek sayap kiri baru yang akan direkrut bulan ini. Sesuai edisi E-News hari ini, ada 2 pemain yang sangat ingin bergabung dengan MU dan siap pindah. Nuno Mendes dari PSG dan Victor Gyökeres dari Sporting CP. Peran bek sayap kiri adalah area yang sangat bermasalah dalam skuad MU, dengan Luke Shaw dan Tyrell Malacia yang menderita masalah cedera yang tak henti-hentinya. Duo ini telah berjuang untuk tetap bugar dalam jangka waktu yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Nuno Mendes adalah pilihan utama Amorim karena ia akan menjadi pilihan ideal untuk peran tersebut dan dihargai sekitar 58 juta pound. Pemain lain yang ingin direkrut sang manajer, tidak mengherankan, adalah Victor Gyökeres dari mantan klubnya yang dapat tersedia dengan harga sekitar 60 juta pound. Pemain internasional Swedia tersebut adalah pencetak gol terbanyak di Portugal dan akan menjadi peningkatan dibandingkan pemain seperti Højlund dan Zirkzee. Mendapatkan Nuno Mendes dan Gyökeres akan menjadi bisnis yang sangat bagus bagi MU. Tetapi yang pasti,
mereka harus melakukan beberapa penjualan yang signifikan untuk menghabiskan sekitar 118 juta pound untuk mereka. Selama berada di Old Trafford, Erik ten Hag terutama merekrut pemain yang pernah ia latih sebelumnya. Tampaknya Amorim akan menempuh jalan yang sama. Akankah ia meraih kesuksesan? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Manchester United kesulitan mencetak gol musim ini. Setan Merah gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir Liga Premier Inggris, sementara jumlah gol yang dicetaknya lebih sedikit daripada Leicester City yang berada di posisi ke-19. Rasmus Højlund tampaknya belum siap memimpin lini depan, sementara Marcus Rashford telah menyatakan niatnya untuk meninggalkan klub masa kecilnya. Dan pemain yang direkrut pada musim panas Joshua Zirkzee mengecewakan sejauh ini. Pelatih kepala asal Portugal itu ingin Ineos mengakuisisi Victor Gyökeres pada bursa transfer ini, tetapi karena klausul pelepasannya, kesepakatan bergantung pada kemampuan klub untuk menjual pemain. Namun menurut Sport Witness, United bisa saja diberikan alternatif dengan klub yang bermarkas di Turin, mempertimbangkan opsi pertukaran. Juventus terbuka untuk membiarkan Dusan Vlahovic bergabung dengan Setan Merah dengan imbalan Zirkzee, dengan manajer Thiago Motta merupakan penggemar pemain berusia 23 tahun tersebut yang pernah bekerja sama selama mereka di Bologna. Zirkzee dikabarkan sama sekali tidak bahagia di Manchester, ia belum beradaptasi dan tidak bermain dengan baik. Di Italia, ia bermain dengan baik di Parma dan kemudian bermain dengan sangat baik di Bologna, tepatnya dengan Motta. Ada ide pertukaran antara Vlahovic dan Zirkzee? Mari kita lihat bagaimana situasinya berkembang. Idenya masuk akal. Pemain asal Belanda itu akan menemukan pelatih yang telah menahbiskannya lagi. United idealnya ingin mendapatkan Gyökeres atau bahkan Victor Osimhen, tetapi karena krisis dana mereka, kesepakatan pertukaran pemain mungkin bukan hal yang mustahil. Pelatih kepala MU, Ruben Amorim, mungkin tidak punya pilihan selain merombak susunan pemainnya untuk mencoba dan menahan Liverpool di Anfield. United akan bertandang ke Liverpool dengan 4 kekalahan beruntun dan 3 pertandingan Liga Primer tanpa gol. Mereka tidak mungkin mengharapkan saat yang lebih buruk untuk melawan pemimpin liga. Liverpool telah beradaptasi dengan kehidupan tanpa Jurgen Klopp dengan mulus, berkembang pesat di bawah asuhan Arne Slot. Mereka telah memenangkan 23 dari 27 pertandingan pertama mereka di bawah pelatih asal Belanda itu, mencetak 68 gol. Tidak mengherankan beberapa penggemar United takut akan kekalahan telak 7-0 lagi. Terlepas dari kesebelasan yang dipilih Ruben Amorim dan pendekatan taktis yang ia buat, Liverpool diharapkan akan menemukan cara untuk mengamankan poin maksimal. Mereka telah mengalahkan tim-tim lawan sesuka hati dalam beberapa minggu terakhir, mengalahkan Tottenham Hotspur dengan 6 poin, dan West Ham United dengan 5 poin. Mereka juga telah mengalahkan Real Madrid musim ini. Di tengah situasi United saat ini, Amorim akan berada dalam haknya, meskipun jelas membutuhkan 3 poin, untuk mengatur timnya untuk mencoba dan menahan calon juara slot. Pelatih asal Portugal itu akan menggunakan formasi 3 bek khasnya, tetapi bek sayap kemungkinan besar akan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Ahmad harus kembali ke peran bek sayap kanan. Ia telah memulai 4 pertandingan liga terakhir sebagai pemain bernomor punggung 10 di sisi kanan, dan United menderita akibatnya. Pemain asal Pantai Gading itu jauh lebih efektif sebagai bek sayap. Tidak hanya lebih baik sebagai individu, ia juga bermain dalam peran itu sehingga United lebih seimbang. Jika Ahmad dikembalikan ke peran bek sayap kanan di Anfield, akan ada perdebatan tentang siapa yang akan bermain di posisinya. Bruno Fernandes akan kembali dari skorsing dan dijamin akan menjadi starter. Jika United ingin menghentikan Liverpool bermain dan memamerkan kemampuan mereka, mereka harus menahan mereka sebaik mungkin.
Itu berarti Casemiro dan Manuel Ugarte, yang juga akan tersedia akhir pekan ini setelah menjalani larangan satu pertandingan melawan Newcastle United, harus bermain sebagai gelandang tengah. United membaik ketika Kobbie Mainoo dimasukkan untuk menggantikan Joshua Zirkzee. Ia menciptakan peluang sesaat sebelum turun minum, yang seharusnya dimanfaatkan Casemiro, dan United lebih berani menguasai bola begitu ia berada di lapangan. Meskipun dianggap sebagai pemain nomor 6 saat ia pertama kali tampil gemilang pada November 2023. Mainoo telah berkembang menjadi gelandang yang berpikiran maju, yang ingin menembus garis pertahanan, dan menggunakan kemampuan atletisnya. Dengan mengingat hal itu, ia dapat dianggap sebagai salah satu dari dua pemain nomor 10 di Anfield, dalam arti bahwa ia akan dapat turun lebih dalam saat United tidak menguasai bola dan membantu Ugarte dan Casemiro mengatur lini tengah.